kita akan buka dengan adegan yang menegangkan. Misi Ota dan Kak Raffi kali ini adalah mengunjungi salah satu sarang Sobat Otan yang ada di hutan. Ada yang tahu nggak siapa Sobat Otan ini? Yaps, ia adalah si lebah madu. Tuh lihat, persiapannya saja gak main-main. Semua ini dilakukan demi keselamatan. Kak Raffi mulai naik ke atas, teman. Wah, sepertinya titik sarangnya tinggi banget deh. Wah, pantas saja harga madu hutan asli tergolong mahal. Karena proses mengambil madu benar-benar beresiko tinggi, teman. Tinggi pohon yang menjadi sarang lebah kali ini kurang lebih 40 meter. Ekstrim banget ya. Sementara menunggu Pak Awan mengambil madu, tim liputan menunggu di bawah, tetap dengan baju pelindung. Sebab saat madu diambil, maka besar kemungkinan lebah turun ke bawah dan dapat menyerang manusia. Lihat teman, sarangnya mulai kelihatan loh, karena koloni lebah perlahan pergi berkat asap serabut. Sarangnya gede banget. Oh jelas dong Tan, aku ini kan lebah hutan atau Apis dorsata, jenis lebah madu Asia yang ukurannya paling besar. Aku dan koloniku biasa membuat satu sisir sarang liar yang menggantung pada pohon dengan ketinggian hingga 20 meter loh Tan. Karena aku ini liar dan ganas, hingga kini belum ada Tan yang bisa membudidayakan maduku. Wah, sayang sekali ya Sob. Padahal madu kalian ini terkenal akan khasiatnya yang luar biasa. Asik, kayaknya Pak Awan udah selesai tuh. Kita samperin ke bawah pohon yuk. Nah Tan, ini adalah hasil barusan kita ngambil sarang dan lebah madu dari jenis Apis dorsata. Nah ini adalah madunya, serta di sini Pak Awan sengaja bawa sarangnya karena di sini banyak banget larvanya ya Pak Awan ya. Larvanya karena ini bisa dikonsumsi. Jadi intinya dari semua yang dihasilkan oleh lebah madu ini banyak banget manfaatnya. Biasanya waktu paling ideal untuk panen madu hutan saat sarang berusia 4 bulan ke atas. Semakin besar sarang, maka semakin banyak juga madu yang dihasilkan. Dalam satu koloni, Apis dorsata dapat memproduksi madu hingga 50 kg. Wah, Otan paham banget nih pikiran kakak-kakak tim liputan. Pasti nggak sabar mau coba murninya madu hutan kan? Nah, dan di sini juga ada rasa seperti bunga-bunga yang ada di alam. Karena langsung ini kita nyedot atau minum langsung dari sarangnya nih tuh. Perhatian, perhatian. Adegan ini dilarang keras untuk ditiru ya. Nah Tan, di sini kakak sudah pegang salah satu lebahnya dan akan coba kakak sengatkan di bagian tangan. Seperti apa sih untuk efeknya? Nah kita coba sengatkan di sini aja. Oh, sudah nyengat. Nah lihat sengatannya masih nancap. Tuh seperti ini. Tuh dia akan meninggalkan sengatannya di bagian kulit kita yang tersengat. Lebah akan menyengat menggunakan ovipositornya. Dan sengatan Apis dorsata merupakan sengatan paling sakit di antara jenis lebah yang lain. Jadi beda kalau nancepnya lama itu cukup lumayan sakit. Nah, jarum atau kantung racun yang tertinggal di kulit tubuh ini disebut stilus. Dengan memompa racun ke dalam tubuh, pastinya ada efek yang ditimbulkan dari sengatan lebah hutan. Nah, Tan, ini adalah efeknya. Di sini ada seperti bentol dan ini adalah bekas sengatannya. Dan rasanya ini nyut-nyutan, sakit, serta benar-benar panas banget. Tapi aman, karena tadi kita sudah mengobatinya pakai madu. Terus nanti kalau misalnya ini bengkak lagi, tinggal pakai bawang putih ataupun bawang merah. Wah, udah deh, cukup Kak Raffi aja yang mewakili rasa sakit di sengat lebah.
pencarian madu hutan sudah selesai. Masih di Kabupaten Garut, tim liputan masih melakukan pencarian sarang lebah odeng atau Apis dorsata di pohon yang lebih rendah. Menyusuri hutan dan naik ke atas bukit, perjalanan kedua ini tidak lebih mudah, teman. Tapi Otan yakin proses itu gak akan mengkhianati hasil kok. Sob, ada penyusup di sarangmu. Tolong kakak-kakak tim liputan. Tenang Tan, tenang. Sebagai hewan liar, ancaman penyusup seperti tawon ini sudah biasa kami tangani. Para lebah pekerja punya teknik perisai yang dikenal shimmering untuk melindungi sarang dari gangguan apapun. Mirip deh seperti prajurit istana. Teknik ini berupa gerakan bergelombang yang dibuat dengan cara mengangkat perut 90 derajat ke atas secara bergantian. Pastinya para predator akan terkecoh ya sob. Oh iya, dalam satu koloni lebah terdiri dari 10 hingga 60.000 ekor. Keseluruhan anggota ini terbagi menjadi beberapa peran, yaitu ratu, jantan, dan lebah pekerja. Wah, salut banget sama kekompakan kalian. Hush, hush, sana, pergi kau pengganggu. Teman, jika kita bertemu sarang sobat Otan ini di hutan, kita tetap harus berhati-hati sekaligus menjaga jarak ya. Karena semakin dekat jarak, maka semakin besar kemungkinan lebah bisa menyerang kita. Wah, sayang sekali. Ternyata sarang lebah di lokasi kedua tidak sebesar di tempat pertama. Oh iya, teman gak perlu khawatir kenapa manusia harus mengusir lebah dari rumahnya sendiri dan mengambil sarangnya untuk diambil madunya. Biasanya para pemburu madu hutan tidak akan mengambil semua sarang serangga ini. Dengan begitu, para lebah akan kembali membangun sarang di tempat yang sama. Teman, ternyata gak cuma lebah aja loh yang kompak dan rukun dengan kelompoknya. Tapi ada juga sobat Otan yang gak bisa hidup sendirian. Alias mereka harus saling bersama-sama. Yaps, dia adalah si Meerkat. Hai, sudah! Jangan bertengkar. Semuanya kan bisa diselesaikan dengan baik. Sebenarnya ada masalah apa sih sampai kalian harus bertengkar seperti ini? Saatnya Detektif Otan beraksi maksudnya. Ternyata sumber masalahnya karena rebutan ingin jadi pemimpin, teman. Meerkat hidup berkoloni atau berkelompok. Setiap koloni terdiri dari 30 sampai 40 ekor. Setiap koloni akan dipimpin oleh satu ekor meerkat dewasa sebagai pemimpin sekaligus pelindung. Untuk bisa memimpin kelompoknya, meerkat dewasa akan bersaing untuk saling mengalahkan. Kalau Otan boleh saran, lebih baik diadakan pemilihan aja sob, biar adil. Ingat ya, yang kalah harus mau nerima kekalahannya. Biar bisa hidup rukun damai. Lapor komandan, semua lokasi aman terkendali. Laporan selesai. Gimana teman, Otan udah cocok kan jadi pemimpin upacara? Pose berdiri tegak seperti ini merupakan posisi pengawasan yang dilakukan oleh meerkat teman. Mereka akan mengawasi sekeliling untuk memastikan seluruh anggota kelompok aman dari bahaya. Tugas mengawasi biasanya dilakukan oleh meerkat betina, sementara meerkat jantan bertugas menyerang jika ada predator yang mendekat. Wih, pembagian tugas yang keren. Oh iya, Otan punya fakta unik nih tentang si meerkat. Meskipun mereka hidup di padang pasir, tapi mereka dapat beradaptasi dengan baik di tengah cuaca yang ekstrim ini. Bukannya menghindar, tapi mereka justru lebih memilih untuk berjemur. Wah, kalau Otan sih udah dijamin langsung gosong tuh.
Mereka mengontrol suhu tubuhnya melalui bulu tipis dan kulit gelap yang ada di perutnya, teman. Berjemur memiliki beberapa manfaat untuk meerkat, seperti membunuh bakteri dan juga jamur pada kulitnya. Wah, kalau Otan jualan sunscreen untuk kalian sih otomatis nggak laku ya. Teman, struktur organisasi dalam koloni meerkat tergolong sangat baik loh. Meerkat akan membagi kelompoknya dalam 3 tugas utama. Kelompok pertama bertugas untuk mencari makan. Kelompok kedua bertugas sebagai penjaga. Terakhir bertugas mengawasi anak-anak. Teman, meerkat hidup dan tinggal di dalam lorong yang mereka buat. Kalau lorongnya kita tutup dengan batu, kira-kira apa yang akan mereka lakukan ya? Dengan susah payah, mereka berhasil membuka lubangnya, teman. Sobat Otan ini tidak menerima kehadiran benda asing yang mengganggu sarangnya. Karena itu, mereka akan menyingkirkannya dibandingkan membuat lubang baru. Maafkan paman ini ya, Sob. Dia memang suka iseng. Eits, belum selesai nih. Masih ada satu kelompok lagi yang anggotanya saling bantu saat mau memangsa. Siapakah dia? Dia adalah si kucing besar singa, teman. Kita saksikan kisahnya yuk. Singa memang sangat gigih dalam mengintai dan melumpuhkan mangsanya, teman. Biasanya saat berburu tidak hanya singa betina saja, tapi singa jantan juga berkontribusi untuk menggiring mangsa ke arah singa betina. Wah, kerjasama yang apik. Oh ya teman, sekali makan, singa bisa menghabiskan daging hingga 40 kg loh. Wadidaw! Singa merupakan satu-satunya kucing yang hidup berkelompok. Habitat yang paling mereka sukai adalah dataran berumput, sabana, atau hutan terbuka. Mereka dikenal sebagai raja hutan, bukan berarti mereka aman terhadap ancaman, teman. Karena menurut Lembaga Konservasi Internasional IUCN, singa termasuk hewan yang terancam punah. Selain kerusakan alam, yang membuat jumlah mereka semakin berkurang adalah akibat ulah tangan manusia. Teman, setelah para singa ini kenyang, mereka akan meninggalkan sisa bangkai buruannya. Lalu setelah itu, mereka akan melewatkan hari-harinya dengan tidur. Sampai pada hari ke-6, singa akan kembali berburu. Kita sudah melihat sarang lebah yang ada di hutan. Sekarang kita mau menyambangi salah satu sarang sobat Otan yang punya bisa mematikan. Yaps, dia adalah king cobra, teman. Di masa peralihan musim ini, biasanya banyak ditemukan telur-telur kobra yang mau menetas. Dan laporan warga kali ini, katanya ada sarang king cobra yang letaknya di perbatasan antara hutan dengan pemukiman. Wah, ini sih harus segera kita evakuasi sebelum membahayakan. Nih, lihatan. Jadi ini adalah salah satu ciri-ciri sarang ular king cobra karena di sekitar gundukan ini bersih banget. Nih Tan, nih ada telur king cobranya bener nih. Tuh. Akhirnya kita bisa menemukannya, Kak. Oh, kalau ini belum menetas. Udah belah. Ini tinggal nunggu si ular baby king cobranya keluar nih. Ini ciri-cirinya si telurnya udah ada yang retak. Nah, ini tinggal nunggu dia keluar. Lihat, itu ada anakan king cobra yang mulai menetas.